Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hamirul Hasanah. Saya dari kelas 3 Teknik Listrik. Tujuan saya di sini, saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mata kuliah Enable Skill yang berjudul Atur Keuanganmu Sekarang Mumpung Masih Muda. Nah, sekarang udah 2021. Jadi dan sudah semester tua juga, jadi sekarang mulai berpikir untuk menabung untuk masa depan, menabung untuk wisuda atau untuk keperluan TA atau yang lainnya. Nah, itu sangat penting. Jadi harusnya biasanya saya menabung setiap hari kurang lebih 2-5 ribu per hari gitu. Lumayan juga dapatnya, dan alhamdulillah kemarin saya sempat bisa pakai buat keperluan beli HP. Nah, mengatur keuangan itu sangat penting, apalagi udah besar, udah jauh dari orang tua, harus bisa mandiri, harus rajin, harus bisa berhemat. Nah, jadi cara saya biasa mengatur keuangan saya itu biasanya per bulan saya kayak pakai list, saya mau beli apa, terus nanti saya mau belanja apa, mau keperluan yang lain-lain juga di list gitu biar inget. Jadi uang itu bisa sisanya untuk menabung. Nah, kayak menyisihkan atau enggak menyisihkan sebulan 200.000 atau 150.000 untuk ditabung. Nah, biasanya saya nabungnya tuh di sini. Saya nabung di sini. Alhamdulillah lumayan. Nah, juga kalau misalkan kita punya tabungan di saat kita memang benar-benar lagi orang tua belum ngirim, kayak saya kan masih dari orang tua gitu. Jadi kalau orang tua belum ngirim uang atau memang keadaan mendesak, punya tabungan sendiri, punya uang sendiri, jadi bisa dipakai dulu gitu. Biasanya sih seperti itu. Dan kalau kita mulai menabung dari sekarang gitu, nanti kalau emang nggak dipergunakan untuk sekarang uangnya, mungkin kayak 3 atau 5 tahun ke depan uangnya kan bisa terkumpul kayak sebulan 200.000, 5 tahun ke depan kan udah banyak gitu. Nah, itu bagus. Jadi kita itu harus benar-benar bisa lah mengatur semuanya gitu. Apalagi saya sebagai perempuan, saya pasti bakal nikah, bakal punya anak, bakal punya suami gitu. Nah, di situ tuh harus benar-benar bisa ngatur keuangan. Dan latihan saya menganggap bahwa saya menabung sekarang, menghemat itu tuh sebagai cara saya mengatur keuangan untuk di kemudian hari, biar saya nggak terlalu kaget gitu. Semua orang kan juga punya cita-cita untuk pengen beli apa ke depannya, entah pengen beli mobil atau pengen beli laptop impian atau apa gitu kan. Nah, jadi ayo buat teman-teman semua, buat kita semua, coba kita nabung, kita atur keuangan sebaik mungkin. Nah, kalau bisa bikin usaha gitu. Saya kemarin sempat bikin usaha jualan gitu, tapi karena saya bosenan, akhirnya saya berhenti. Nah, harusnya sih jangan berhenti, harusnya lanjut, tapi karena saya memang bosenan dan saya pengen usaha yang baru gitu. Nah, kalau kita juga punya usaha, otomatis kita bisa mengumpulkan uang lebih banyak, dan apa yang kita mau tuh lebih cepat tercapai gitu. Nah, dan jangan lupa untuk bersedekah.
mengatur keuangan juga itu memang perlu, tapi bersedekah juga perlu, karena semuanya di dunia ini juga memang butuh uang ya. Semuanya kita harus pandai-pandai lah mengatur keuangan. Misalkan sebulan dikirim 2 juta, nah sisain kayak 200, disisain 200, itu udah alhamdulillah banget, udah bagus. Apalagi sekarang kan pandemi gitu, dan memang jarang ke kampus. Nah karena jarang ke kampus itu lebih bagus, bukan lebih bagus sih, maksudnya kayak jarang, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang gitu. Ya semoga pandemi segera berlalu, bisa ke kampus lagi. Tapi kalau misalkan udah ngampus ya tetap nabung ya. Dan menurut saya 2.000 per hari itu nggak berat sih, nggak berat, apalagi karena 2.000 per hari itu kayak uang parkir ya, hari 2.000 gitu, nggak apa-apa. Jadi saya punya keinginan bisa nabung sampai 5 tahun ke depan gitu, keinginan saya sih, karena saya pengen banget membahagiakan diri saya sendiri, membahagiakan orang tua saya gitu. Dan saya berharap kedepannya apa yang saya inginkan itu semua tercapai. Dan mengatur keuangan ini juga penting banget, walaupun saya sendiri bukan jurusan akuntansi. Biasanya orang akuntansi kan memang pintar-pintar tuh ngatur keuangannya, kayak ada schedule-nya gitu, kayak ada Excel-nya ya buat ngatur-ngatur gitu. Tapi tetap aja saya harus bisa ngatur keuangan saya sendiri. Tapi ya, dan kalau emang kita punya tabungan sendiri, kita punya uang sendiri, kita mau beli apa-apa nggak perlu minta sama orang tua. Nah, nggak perlu minta sama orang tua, nggak perlu minta sama kakak. Kalau saya kayak punya kakak satu. Dan menurut saya memang penting banget ngatur keuangan itu harus benar-benar diatur, kalau nggak nanti berantakan gitu. Saya pernah sih kayak nggak saya atur gitu, nggak saya bikin schedule, atau nggak saya list gitu, saya mau ngapain dalam 1 bulan, dan ternyata cepet banget gitu habisnya uang tuh, kayak keluar langsung beli ini gitu. Jadi kan uangnya cepet habis. Tapi kalau misalkan memang diatur, di list, otomatis kan nanti kayak mau beli ini nanti dulu deh, bulan depan aja atau gimana gitu. Jadi tuh memang benar-benar seperlunya aja gitu, seperlunya menggunakan uang, seperlunya menghabiskan uang, itu seperlunya aja. Dan karena saya juga bukan dari keluarga orang kaya atau bukan dari keluarga berada, bukan, jadi saya sangat diajarkan untuk mengatur keuangan, sangat diajarkan untuk berhemat, sangat diajarkan untuk benar-benar rajin nabung, supaya apa yang saya inginkan, yang orang tua saya nggak bisa beri, orang tua saya nggak bisa ngasih, saya bisa wujudin sendiri gitu. Saya orang yang paling takut minta sama orang tua gitu. Kayak minta uang gitu, segen, takut, terus kayak sungkan, bukan sama segan, mungkin sama lah. Jadi saya dari situ saya belajar benar memanage keuangan agar lebih bagus ke depannya, agar masa depan saya insya Allah cerah. Jadi kalaupun sekarang saya udah belajar, udah
rajin menabung, atau saya bisa mengatur keuangan saya. Nanti saya udah kerja, saya juga bisa ngatur keuangan saya lebih bisa memanage semuanya, saya lebih bisa memanage. Buat teman-teman semua, kita tuh harus rajin nabung, pokoknya rajin nabung. Nah, sekian cerita saya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang mengatur keuangan. Itu sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.